Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-6 chapter ke-4. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertemuan Toya dengan pangeran kedua dari kerajaan Lihnea. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat Toya dan juga Duke Ortolinde sedang membicarakan tentang pertunangan Sue dengan Pangeran Zabune, tiba-tiba Lim datang dan langsung memberitahu Toya dan juga Duke Ortolinde. Lim bilang jika utusan dari kerajaan Lihnea telah datang dan ingin bertemu dengan Duke. Duke Ortolinde yang mendengar itu, dia pun langsung menyuruh Lim untuk membawa utusan itu datang menghadapnya. Dan tidak lama, utusan itu pun akhirnya sampai di ruang pertemuan. Dan dia pun langsung membungkuk di hadapan Duke dan juga Toya. Lalu setelah itu, utusan itu pun bilang kepada Duke bahwa dia telah dikirim oleh kerajaan Lihnea untuk meminta tanggapan dari Duke tentang lamaran Pangeran Zabune. Tetapi Duke langsung menjawab dan bilang kepada utusan itu bahwa dia sebenarnya sangat menghargai lamaran itu. Tetapi sayangnya dia memilih untuk menolak. Utusan yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Duke, apa alasan Duke menolak lamaran ini? Lalu Duke memberitahu utusan itu bahwa alasannya menolak lamaran dari Pangeran Zabune adalah karena putrinya yaitu Sue sudah bertunangan dengan orang lain. Dan Toya yang mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Toya tahu bahwa Duke pasti akan membuat alasan jika dirinya lah yang akan menikahi Sue, sehingga lamaran dari Pangeran Zabune bisa dibatalkan. Tetapi Toya di sini merasa tidak nyaman dengan hal ini karena dia belum setuju untuk menerima Sue sebagai tunangannya. Lalu utusan itu bertanya kepada Duke, siapakah orang yang akan menikahi putri Sue? Dan Duke dengan bangga lalu bilang kepada utusan itu bahwa putrinya yaitu Sue akan menikah dengan seorang pria yang ada di sebelahnya. Dan pria yang ada di sebelahnya ini namanya adalah Mochizuki Toya. Dan dia adalah seorang raja dari kerajaan Brunhild. Sedangkan Toya yang mendengar hal ini, dia pun terlihat sedikit agak kesal. Dan di dalam hatinya Toya berkata bahwa dia tidak menyangka jika Duke sangat licik dan menggunakannya sebagai alasan untuk menolak lamaran. Tetapi di sini Toya tidak bisa membantah hal ini, karena jika Toya membantahnya, maka Duke akan dituduh sebagai seorang pembohong. Dan hal ini adalah hal yang tidak baik. Dan utusan yang mendengar hal ini, dia pun langsung melihat ke arah Toya dengan tatapan sangat terkejut. Dan dia pun langsung berlutut di hadapan Toya, karena dia tahu bahwa Toya adalah seorang raja dari kerajaan Brunhild yang sangat terkenal. Tetapi Toya yang melihat hal itu, dia pun merasa tidak nyaman. Dan Toya pun langsung meminta utusan itu untuk berdiri dan jangan terlalu bersikap berlebihan. Dan utusan itu pun langsung bangun dan bilang kepada Toya bahwa dia sebenarnya telah mendengar banyak cerita tentang Toya. Dan banyak dari cerita itu telah menceritakan tentang kehebatan Toya selama ini. Dan dia sangat kagum dengan hal itu. Dan utusan itu pun langsung bertanya kepada Toya, apakah benar Toya ini bisa menggunakan sihir gate atau sihir transportasi? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa memang benar dia bisa menggunakan sihir gate. Dan di sini Toya pun sebenarnya sangat terkejut, karena Toya tidak tahu dari mana orang ini bisa mengetahui tentang kemampuan sihirnya. Padahal hal itu sangatlah rahasia. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun langsung berlutut di hadapan Toya dan memohon kepada Toya. Dia memohon untuk membantunya menyelamatkan ibunya. Lalu Toya langsung bertanya kepada utusan itu, apa yang sebenarnya telah terjadi.
Lalu utusan itu pun mengenalkan dirinya terlebih dahulu kepada Toya. Utusan itu bilang bahwa namanya adalah Claude Zeb Lihnea, dan dia adalah pangeran kedua dari kerajaan Lihnea. Duke Ortolinde dan juga Toya yang mendengar hal ini, mereka pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata utusan ini adalah seorang pangeran kedua dari kerajaan Lihnea. Dan mereka juga tidak menyangka jika pangeran diperlakukan sebagai sampah oleh keluarga kerajaan. Bahkan dia dijadikan sebagai seorang pembawa pesan. Lalu Toya bertanya kepada Claude, apakah Claude memintanya untuk menyembuhkan penyakit ibunya? Dan Claude pun lalu menjawab bahwa sebenarnya ibunya tidaklah sakit, tetapi ibunya hanya dikunci di sebuah ruangan, dan dia telah dikurung di sana oleh Perdana Menteri Wardak. Sedikit informasi, pangeran kedua Claude telah menjalani kehidupan dengan sangat keras dan selalu menyendiri. Dan sejak dia dilahirkan, dia telah dibuang dan tinggal di sebuah rumah kecil yang jauh dari kastil. Dan saat dia tahu jika dia adalah seorang pangeran, ternyata kakaknya yaitu Pangeran Zabune terus menyiksa dirinya. Dan hidupnya pun akhirnya dipenuhi oleh penghinaan yang dilakukan oleh Pangeran Zabune. Bahkan ibunya saat itu hanyalah seorang selir, dan dia pun lalu difitnah oleh Pangeran Zabune dan juga dipukuli. Tetapi tidak ada seorang pun bangsawan yang mau menolongnya, karena mereka takut kepada Pangeran Zabune. Padahal saat itu, status ibunya Pangeran Claude adalah seorang bangsawan. Tetapi sayangnya, dia adalah seorang anak angkat dari seorang bangsawan baron. Dan hal ini membuat Ratu Delicia tidak menyukai hal ini, karena dia menganggap jika ibunya Claude hanyalah rakyat jelata yang kebetulan diangkat anak oleh seorang bangsawan baron. Sehingga Ratu Delicia dan juga Pangeran Zabune terus menyiksa dan juga menghina ibunya Claude dan juga pangeran kedua yaitu Claude. Dan mereka juga mengasingkan mereka dari istana, bahkan tidak menganggap mereka sebagai keluarga kerajaan. Lalu setelah itu, Pangeran Claude bilang kepada Toya bahwa sebenarnya dia selalu ingin pergi meninggalkan kerajaan Lihnea. Tetapi sayangnya, dia tidak bisa meninggalkan ibunya sendirian, karena ibunya saat ini sedang dikurung. Dan mereka juga telah menyebarkan fitnah jika ibunya terkena penyakit menular, sehingga ibunya diisolasi di dalam ruangan dan tidak bisa bertemu siapapun. Dan Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya mengerti. Lalu Toya bertanya kepada Pangeran Claude, apakah kemungkinan ibunya masih hidup? Dan Claude pun lalu menjawab bahwa ibunya itu masih hidup, karena ada seorang pelayan yang merawat ibunya. Dan pelayan itulah yang selalu memberitahukan kondisi ibunya kepada Claude. Lalu Toya bertanya kepada Claude, kenapa Pangeran Zabune bersikap sangat kejam kepadanya? Dan Claude pun lalu memberitahu Toya bahwa kakaknya, yaitu Pangeran Zabune, dia adalah orang yang sangat suka menindas orang yang lemah. Dan hal itu dia lakukan untuk menunjukkan kepada semua orang jika betapa rendahnya seorang pangeran kedua. Dan dengan menjadikannya sebagai pembawa pesan, maka semua orang akan beranggapan jika pangeran kedua hanyalah orang rendahan. Lalu Toya bertanya kepada Claude tentang keadaan Raja Lihnea. Dan Claude pun memberitahu Toya bahwa ayahnya yaitu Raja Lihnea, dia tidak memiliki kekuasaan apapun. Bahkan dia tidak bisa menentang keputusan dari Perdana Menteri Wardak. Karena jika ayahnya mencoba menentangnya, maka dia pasti akan dibunuh oleh Wardak. Bahkan semua keluarga bangsawan yang mendukung raja telah diusir oleh Wardak, sehingga kekuatan raja sangat lemah di dalam pemerintahan. Dan Claude juga memberitahu Toya bahwa alasan Pangeran Zabune ingin menikahi Sue adalah karena dia ingin segera mengambil tahta kerajaan Lihnea. Dan sebenarnya mereka tidak peduli dengan pernikahan ini. Dan ketika dia mendapatkan tugas untuk menjadi utusan, akhirnya dia pun merasakan jika dia sudah mendapatkan sebuah peluang untuk meminta bantuan kepada Raja Brunhild. Karena sebelumnya dia telah mendapatkan informasi jika Duke Ortolinde memiliki hubungan yang baik dengan Raja Brunhild, yaitu Mochizuki Toya. Dan sebenarnya salah satu alasannya datang ke sini
adalah untuk meminta Duke Ortolinde mempertemukannya dengan Raja Brunhild. Dan dia saat ini sangat bersyukur bisa bertemu dengan Toya. Lalu Toya bertanya kepada Duke, keputusan apa yang harus mereka lakukan? Apakah dia diizinkan untuk membantu Pangeran Cloud? Dan alasan Toya menanyakan hal ini adalah karena dia tahu jika masalah ini adalah masalah negara lain. Dan jika dia bertindak gegabah, maka hal ini akan menimbulkan konflik yang sangat besar. Lalu Duke Ortolinde langsung memberitahu Toya bahwa untuk menangani masalah ini, maka mereka harus melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan negara-negara yang lainnya. Karena banyak negara yang memiliki kekuatan di benua barat. Karena sangat penting untuk mendengar pendapat dari negara yang lain, karena mereka semua adalah aliansi. Dan Toya yang mendengar hal ini, dia pun langsung setuju. Karena Toya tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Duke adalah hal yang benar. Karena masalah ini adalah masalah antar negara. Dan tidak baik jika hanya kerajaan Belfast dan Brunhild saja yang menangani masalah ini. Lalu Duke langsung bilang kepada Pangeran Cloud bahwa rencana mereka adalah untuk menjatuhkan pangeran pertama, yaitu Pangeran Zabune. Dan setelah pangeran pertama jatuh, maka mereka akan mengangkat pangeran kedua, yaitu Cloud, untuk naik tahta. Dan Pangeran Cloud yang mendengar hal ini, dia pun menjadi sangat syok. Karena semua yang telah terjadi saat ini melebihi harapannya. Dan Toya pun langsung mengundang para pemimpin negara untuk melakukan pertemuan darurat. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.